Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Salam jumpa di program Tauladan Berkah, Tausiah bulan Ramadan, persembahan dari Bang Kalbar. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat menjalani aktivitas keseharian kita di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, insya Allah penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam marilah kita curahkan keharibaan junjungan kita, panutan kita, teladan kita, dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan mulia, bulan suci, bulan pembebasan manusia dari ajab api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa banyak saudara-saudara kita yang sebelum memasuki bulan suci Ramadan tanpa ada apa-apa berharap bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi karena mereka sakit atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saudara kita tidak dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika hambaku pandai bersyukur, jika hamba ini pandai berterima kasih, maka akan aku tambah nikmatku kepada mereka. Sebaliknya, jika kalian tidak pandai bersyukur, jika kalian tidak pandai berterima kasih, maka tunggulah ajabku sangat pedih. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, maka manfaatkan momentum bulan suci Ramadan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, untuk ketaatan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama berkaitan dengan bagaimana cara puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu adalah teladan yang terbaik, sebagaimana diingatkan oleh Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan mereka banyak mengingat menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan puasa, yang pertama tentu
mari kita meluruskan niat kita dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah puasa. Kita teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada cita-cita, jangan ada keinginan lain dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah puasa, kecuali dalam kerangka ketaatan, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Segala sesuatu itu, kata Rasulullah, sangat bergantung kepada niatnya, motivasi awalnya, tujuannya, dan tiap-tiap orang itu, kata Rasulullah, akan mendapatkan apa-apa yang ia niatkan. Karena itu saya ingin mengingatkan saudara-saudara saya di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Mari kita luruskan niat kita beribadah mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa, yakni kita niatkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhis syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa esok hari pardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kita beribadah termasuk dalam hal ini beribadah puasa, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa yakni menyegerakan berbuka puasa. Kebaikan apa saja yang dilakukan oleh manusia, kalau manusia ingin mendapatkan kebaikan, maka manusia itu harus menyegerakan dalam berbuka puasa. Ini keteladanan yang sangat luar biasa. Diambil dari Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu. Ini menandakan bahwa di dalam ibadah puasa pun ada aturan tersendiri mengikuti teladan langsung junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika azan maghrib berkumandang, maka para pengamal puasa disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Ini teladan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Cara puasa Rasulullah yang ketiga, yakni mengakhirkan makan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Kata Nabi, makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Barokah dalam istilah agama adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan yang ada di dalamnya. Dengan mengakhirkan makan sahur bagi para pengamal puasa, maka otomatis tenaga kita akan lebih kuat, karena dikondisikan makan sahur kita mendekati waktu fajar. Semoga dengan dilakukannya makan sahur diakhirkan ini, maka kualitas berpuasanya umat Islam, para pengamal puasa semakin baik, semakin sempurna, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Yang selanjutnya, cara puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Malik berkata, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bahkan di dalam Al-Quran, suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua tentang keutamaan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salah satu keistimewaan, keutamaan bulan suci Ramadan, yakni diturunkannya
ayat-ayat suci Al-Quran, hudan linnas, kata Allah, menjadi petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu momentum bulan suci Ramadan adalah momentum yang paling baik, saudaraku, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, di mana saja berada. Momentum Ramadan, momentum yang paling baik bagi kita untuk membaca, memahami, mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengamalkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupan kita, sehingga kita dikelompokkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa selamat, bahagia hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, momentum Ramadan yang selalu setiap tahun kita jalani dan kita laksanakan, khususnya bagi generasi muda, para pelajar, para mahasiswa, harus dimanfaatkan dalam konteks kerangka kita mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Bukankah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada nabinya adalah perintah membaca? Bahkan diulang oleh Allah di dalam Al-Quran, kata Iqra itu. Kata Iqra itu berarti fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan perintah. Artinya membaca itu merupakan suatu kewajiban bagi kita semua, khususnya para pelajar, para pencinta ilmu pengetahuan, para santri, para mahasiswa. Karena itu momentum Ramadan kita manfaatkan untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji ilmu pengetahuan. Bukankah hanya ada dua komunitas manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan hingga beberapa derajat. Bahkan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya mencari ilmu pengetahuan, terutama di bulan suci Ramadan, sehingga umat Islam, khususnya para pencinta ilmu, para pelajar, para mahasiswa, di bulan Ramadan tidak bermalas-malasan. Mereka tetap semangat, mereka tetap produktif, mereka tetap belajar. Selain beribadah, momentum Ramadan dimanfaatkan oleh umat Islam, para pengamal puasa, untuk terus melakukan pengkajian-pengkajian kepada agama, mencintai ilmu, mengkaji ilmu, untuk menggali potensi diri, pengembangan diri, menjadikan kita manusia-manusia yang berkualitas, manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu, kata Rasulullah, dari ayunan, dari buayan sampai ke liang lahat. Bahkan di hadis yang lain, di riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kata Nabi, barang siapa yang ingin bahagia, sukses hidupnya di dunia, maka hendaklah mereka berilmu. Barang siapa yang ingin sukses, bahagia hidupnya di akhirat, maka hendaklah mereka berilmu. Barang siapa yang ingin bahagia, sukses keduanya, yakni dunia dan akhirat, maka hendaklah berilmu pengetahuan. Karena itu momentum Ramadan di mana kita diarahkan untuk di siang harinya berpuasa sehari penuh, dan di malamnya kita diingatkan, dianjurkan untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang strategis untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah.
Kemudian yang selanjutnya cara puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni malamnya melaksanakan ibadah bernama solat tarawih. Solat tarawih ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Tidak ada solat tarawih di luar bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam sebuah hadisnya yang sangat terkenal, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman, karena ingin mendapatkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah penghargaan yang Allah berikan kepada para pengamal puasa Ramadan, kepada orang-orang yang mengisi hari-harinya di bulan suci Ramadan. Tidak hanya berpuasa Ramadan, tapi malamnya melaksanakan ibadah solat tarawih. Mari melalui kesempatan ini saya ingin mengingatkan semua kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita isi Ramadan malam-malamnya dengan solat sunat tarawih, dengan ibadah kepada Allah, karena solat tarawih ini solat khusus, istimewa, hanya ada di bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada solat tarawih. Karena itu Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ayo kita maksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada hambanya, para pengamal puasa. Hanya 1 bulan saja anjuran untuk sholat tarawih ini, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai kita lalaikan, merugi kita. Oleh Allah dipertemukan dengan bulan yang katanya di dalam Al-Quran dijelaskan, beramal ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dialah malam Lailatul Qadar. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ini tausiah yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekeliruan itu datang daripada kelalaian dan kekhilafan diri saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.